Pesantren Darul Aminin Nahdlatul Ulama 25 2022 masih segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan hari. Untuk berkahnya acara kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan sholatul nahdlatain dan fatihah. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak kami Haji Muhammad Rofi SPD. Pada beliau disilakan. Rasakan atas pengurusan ini, mudah-mudahan kita berdiri tegak berjalan sesuai dengan aturan Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih dan membawa ilah kultarnya ke dalam pagar jazak. Kalau berdekatan aturan bagus, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, sambutan atas nama Ketua Pembina Yayasan Pesantren Darul Aminin Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini akan diwakili oleh Sekretaris Pembina yang terhormat Bapak Haji Lalu Nawawi Ishaq. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, baik, pada hari ini adalah hari pelantikan Ketua Madrasah Aliyah, Sanawiyah, dan Ibtidaiyah dan SMK. Dan ini teman-teman, prosesnya sangat panjang. Artinya tidak memakan waktu yang singkat. Tanggung jawab besar terhadap anak didik kita di Yayasan Darul Aminin Ilmuwan. Tentu tidak mudah sesungguhnya SK yang Pak Ketua Yayasan memberikan kepada saudara-saudara. Tentu ini harus dipertanggungjawabkan amanah yang diberikan. Tidak saja hanya sekedar SK, kemudian ada tentu nanti hambatan-hambatan yang akan saudara tempuh. Nah, itu harus Anda pertanggungjawabkan, harus ada pertahanan SK yang diberikan. Ada juga dari teman-teman pembina, dari pengurus lain. Tentu mulai ini kita selalu hadir di tempat ini untuk menyelenggarakan proses-proses belajar mengajar yang ada di pondok pesantren ini. Ini kadang-kadang, maaf saja, kita sebenarnya kadang-kadang dari teman-teman pengurus satu sama lain saling memberikan beban. Yang satu kadang-kadang tidak masuk, hanya 1-2 orang yang kelihatan. Marilah kita sama-sama membawa
sesuai dengan surat yang terdaftar di formulir itu. Nama-namanya secara sudah jelas bahwa kita semua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan di Madrasah Darul Aminin WN Muar ini. Dan kenapa? Dan para ketua, kami sesungguhnya dari awal kami diajak untuk bersama-sama berjuang di Yayasan Pondok Pesantren ini. Dengan alasan apa? Banyak hal, dan itu Pak Ketua sampai hari ini kami catat apa omongan Pak Ketua di saat awal-awal kita bersama-sama dengan masyarakat untuk berjuang untuk menegakkan kepengurusan di Pondok Pesantren Darul Aminin Aimuat ini. Apa tujuan mereka? Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dulu? Yang pertama, setiap 6 bulan Pak Ketua bersama-sama dengan pengurus yang lainnya akan mengundang masyarakat untuk selalu di tempat ini, untuk memberikan kejelasan, keterbukaan terhadap baik keuangan dan aset-aset yang lain. Itu kata daripada Pak Ketua dulu. Kemudian yang kedua, beliau akan mendirikan di desa ini tidak ada tahfiz, hanya satu yang ada di Pengurus Pusat. Tetapi dari yayasan ini tidak ada. Itu kemudian Ketua merubah panti asuhan ini untuk jadi tempat pemondongan anak tahfiz. Kemudian untuk tilawah, kemudian juga akan beliau cetak. Dan akan, kalau tidak ada guru dari dalam wilayah desa, dia akan mendatangkan guru dari luar untuk tilawah. Ini kenapa seringkali kita beres, maaf saja, Aimual ini dikenal dengan agamis. Ketika ada STQ di tingkat kecamatan, Aimual itu selalu mengundang STQ dari luar. Ini mirip sesungguhnya teman-teman. Kita selalu sewa dari luar, padahal Aimual itu adalah terkenal dengan gaung Islam. Kita ini sesungguhnya sebenarnya itu yang terjadi. Tapi kita selalu sewa dari luar. Itulah cita-cita dari Pak Ketua Yayasan, sehingga kami ikut berjuang bersama-sama untuk hadir memperjuangkan apa yang diagendakan oleh Pak Ketua tadi. Ini seringkali kami tidak mau menyebut bagaimana kegiatan sebelumnya, tapi itulah cita-cita daripada Pak Ketua Yayasan. Ini Aimuan ini kita akan rubah menjadi desa santri. Itu tujuan mulianya beliau. Dan mudah-mudahan kalau ini tidak, saya kira Pak Ketua tidak akan mampu kalau dia sendiri. Tentu itulah dukungan daripada teman-teman yang Yayasan Darul Aminin Aimuan. Marilah kita sama-sama bahu-membahu, ya. Marilah kita satu, katakanlah dalam informasi itu adalah satu pintu. Jangan kita tidak pernah koordinasi pengawas. Kenapa kami yakin sekali bahwa kepengurusan yang ketua yayasannya yang terakhir ketua yayasannya adalah saudara ini, kami juga tidak begitu cepat percaya Pak Herja. Pak Herja kadang-kadang tidak mendengar apa yang kami ngomongkan. Dengar nggak? Oh, yang pertama, ya, dari tahun 2016 itu ya, di Menkum itu tercatat ketuanya di sana adalah almarhum Haji Muhammad Kaisar. Kemudian Menkumham yang tercatat tanggal 8 November tahun 2021 itu di sana tercatat ketuanya adalah PHUD. Kemudian tanggal 14 Januari 2022 juga terdaftar di sana yang kelihatan di sini. Dan kami ditunjukkan di sana yang terdaftar adalah ketua yayasan saudara Ibni Amin dengan kepengurusannya. Kemudian setelah kami ditunjukkan oleh Menkumham bahwa semuanya ada, kemudian kami timbul pertanyaan, kalau begini faktanya
kemudian kami pertanyakan mana yang sah. Tetapi menurut beliau kalau sudah terdaftar di sini semua sah katanya. Tetapi punya interval waktu, punya jeda, punya waktu. Yang tahun 2016 itu berlaku sampai tanggal 8 November tahun 2001. Jelas di sana. Kemudian yang terbit tanggal 8 November tahun 2021 itu berlaku sampai 14 Januari. Bukan saya yang mengatur, dia menceritakan apa yang kami temui di sana. Kemudian yang tanggal 14 Januari itu berlaku sampai hari ini dan seterusnya sebelum terbit terdaftar Menkumham yang baru, nggak tahu kapan. Kalau nanti di tahun 2000 katakanlah dan 2027 barangkali di sana terbit lagi, terdaftar lagi Menkumham, maka saudara HP ini tidak berlaku. Lunasan nabi ya kan, gimana ini penjelasan siapa yang harus kita percaya? Mereka percaya, masyarakat percaya. Itu dan kenapa? Kami tidak mau buka sesungguhnya. Buka sila. Tetapi di akte notaris ini, kenapa di sana dia terbit akte notaris? Itu kami kurang paham. Kenapa? Sistem aturan main di di notaris itu jelas bahasanya di sana. Datanglah beberapa orang menghadap di muka kami, itu bahasa notaris. Kampung sebelah ini Semua. Ini semua siapa? Datanglah ABCDE menghadap di hadapan saya, katanya notaris. Yang kami bingung karena di akte notaris pihak sebelah itu terbit akte notarisnya, tetapi orang-orang yang ada namanya di dalam akte notaris itu tidak pernah menghadap, dan dia secara sudah melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa namanya ada di sana, tapi saya tidak pernah menghadap kepada saudara notaris. Kok bisa terbit? Allah, banyak cara. Tapi keabsahannya kalau sistem notaris itu sudah tidak, karena dia tidak menghadap. Kalau dia jadi notaris ya, BKTP, saya pilih. Coba tanda tangan, ada nih tanda KTP, sidik jari. Ini untuk mempertanggungjawabkan hal-hal yang tidak dimungkinkan. Jadi datang kemudian diterbitkan. Dan akte notaris itu punya wilayah batas kerja. Kalau ini dia juga sarjana hukum, Pak Sarjana. Tapi kami tidak juga untuk membetulkan diri sendiri. Kami juga melakukan konsultasi dengan. Tetapi alhamdulillah, walaupun begitu kita juga tidak mau saudara Pak ini beliau sudah objektif dalam mengenai suatu hal. Apa yang disampaikan oleh Zainul Islam, saudara Pak Ketua, anggaran dasar rumah tangga Anda sudah selesai dan sudah diaktif. Dan di tanggal 14 Januari, saudara Pak Ketua, akte notaris penguasikan dengan pengurus termasuk Haji Masnun yang tercantum namanya di akte notaris di kampus berbagai. Juga hadir di sana memberikan KTP dan tanda tangan dan sidik jari. Saudara Hibli sekarang ini artinya sudah jadi, dan tunggu Menkumhamnya lagi sekitar lagi 1 jam akan keluar. Sekarang Yayasan Darul Aminin itu sudah Anda menjadi kedua, dan silahkan Anda atur, laksanakan kegiatan di Darul Amin itu sesuai dengan ada RT Anda. Kayak kembali dalam bahasa sederhananya, ini bisnis kamu mana? Udah jadi yang angkemi rumah tangga mana?
Itu sudah hak sipil. Ini bukan Pak Kadus yang ngomong. Zainul Islam yang secara sah, secara negara dia sudah punya izin praktek notaris dari tahun 1989 setelah dia diberi di rakyat dan sampai hari ini. Lalu apa? Beliau ini sangat sangat bijak beliau ini. Walaupun hari ini kita tahu tapi gambaran misi kan, lalu beliau selalu jangan sampai terjadi fisik dan profesi, jangan sampai terjadi anarkis. Ini pesan beliau. Dan sulit sekali kita cari pemimpin seperti ini. Yes, Muanggur, mari mulai hari ini kita sama-sama. Jangan Anda, Bapak-bapak, teman-teman, nama kita sudah ada di kepengurusan itu. Pertanggungjawabkan apa yang ada di dalam kepengurusan itu. Nah, sampai makin yang pada seolah minta secara pribadi, apa yang kita harapkan di yayasan ini? Namanya Pak Halil pengharapan untuk anak kita. Jangan harap kalau Anda berminat untuk dapat uang, silakan keluar dari sekarang untuk jadi pengurus. Usilah tenaga, waktu kita habis dengan hal-hal semacam itu. Itulah tujuan kita lah, demi umur ini hanya sebentar. Para pengurus, para pengurus. Mari kita berjuang menegakkan sesuai dengan aturan. Oke, syukur nanti yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ketua Pembina yang mewakili saudara Bapak dan luar biasa. Berikutnya setelah sambutan Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Darul Aminin membacakan keputusan Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Darul Aminin dan sekaligus pelantikan yang akan langsung dipimpin oleh Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Darul Aminin dalam hal ini yang terhormat Ketua Saudara Tim Yamin SPDI. Waktu dan tempat kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wazna datawatan fil alamin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Pembina bersama anggota pembina dan pengawas serta segenap pengurus yang hadir pada acara pelantikan ini yang kami hormati pula. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan acara pelantikan walaupun sempat tertunda dari jam yang sudah ada. Kita ambil hikmahnya. Selawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi rahmat sekalian alam, yang telah membimbing umat manusia dari jalan yang tidak beriman menuju jalan yang beriman dengan agama Islam yang kita anut. Yang mudah-mudahan sampai akhir hayat kita keimanan dan keislaman kita mampu kita pertahankan. Amin. Bapak-bapak yang kami hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang penting untuk kami sampaikan. Di samping apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pembina yang tadi, pertama harus memang kita sadari posisi kepengurusan hari ini
adalah kepengurusan yang membutuhkan perjuangan yang lebih dari kondisi biasa, karena tidak pada kondisi yang normal. Kenapa demikian? Karena ada semangat perubahan, ada semangat perbaikan, ada prinsip ingin melakukan konstruksi yang lebih baik terhadap bangunan, baik secara fisik maupun moral pondok pesantren ini. Inilah tanggung jawab besar. Lalu tanggung jawab itu tidak mungkin bisa saya emban sebagai ketua umum hanya sendiri atau dengan bersama pengurus saja. Lalu kemudian tidak didukung oleh Bapak. Hikmah Tuhan memberikan ruang, memberikan kesempatan, rupa dan nama kita berbeda-beda. Di sanalah kita harus mengambil sebagai rahmat untuk kita satukan menjadi prinsip dan fondasi kebersamaan yang kita lakukan. Apa yang disampaikan oleh Bapak Pembina yang tadi, bahwa program yang akan kita laksanakan ke depan adalah pertama, membangun karakter pondok pesantren yang jelas supaya tidak abu-abu. Kenapa saya mengatakan demikian? Hari ini harus kita berani jujur bahwa pondok pesantren Darul Aminin Nahdlatul Ulama Al-Iman belum memiliki karakteristik yang khusus. Apa untuk karakteristik yang khusus yang saya maksud? Minimal yang namanya berbicara pondok, pengetahuan keagamaan itu harus ditonjolkan, karena berbeda dengan pendidikan umum. Kita ada madrasah, maka ada kitab kuningnya minimal. Seperti apa langkah-langkah yang kita lakukan. Di samping itu kita harus sadari kondisi Darul Aminin terhadap asetnya yang ada hari ini memang membutuhkan pekerjaan panjang, pekerjaan berat untuk kita tertibkan kembali kepada Darul Aminin. Atas pelantikan hari ini kepada saudara-saudara calon kepala sekolah yang hari ini akan kita lakukan, kami pesan, tanamkan semangat dan prinsip bahwa apa yang kita lakukan ini landasannya sudah benar, sehingga apapun bentuk goyangan tentu akan kita tegak dan berdiri mempertahankan kebenaran. Landasan kebenaran apa? Secara hukum kita tidak diragukan, sudah dijelaskan oleh Ketua Pak Pembina. Secara de facto pengakuan di masyarakat, posisi kepengurusan hari ini sudah jelas kita diakui karena didukung oleh tanda tangan minimal 535 orang yang mendukung kita sebagai pengurus Yayasan Darul Aminin Nahdlatul Ulama Al-Iman. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan ke depan setelah kita melantik saudara pada hari ini? Tanamkan semangat, konsistensi pada tujuan, konsistensi pada proses, supaya ini yang akan menjadi teladan kepada anak didik kita di Darul Aminin di tingkat lembaga yang akan kita bikin. Tentu ada hal yang menjadi bacaan-bacaan. Nah, kita jangan membaca masalah yang belum muncul, tetapi semangat prinsipnya ketika ada masalah selesaikan, ketika ada masalah kita selesaikan. Nah, pengurus, pembina dan pengawas tetap akan mendampingi kepala sekolah maupun kepala madrasah yang akan dilantik ini sampai pada titik apapun yang dibutuhkan oleh pembina, pengurus dan pengawas. Kepala madrasah yang akan dilantik, kepala sekolah yang akan dilantik, tetap kita akan dukung, baik secara moral maupun secara materi. Jadi jangan khawatir, tetapi marilah kita ini momentum menunjukkan karakter kemungkinan kita apakah menjadi orang yang berani sebagai pemimpin atau tidak berani menjadi pemimpin. Kalau tidak berani jadi pemimpin, tentu kita akan menolak. Padahal ini barang sudah benar. Tetapi dengan keyakinan yang kuat kita semua bahwa kepala madrasah, kepala sekolah yang dilantik, saya meyakini punya keyakinan yang kuat, punya keberanian yang kuat, dengan semangat. Tentu kita harus tetap saling menjaga etika. Terhadap penundaan yang tadi itu,
itu di luar kewenangan kita. Dalam arti jangan sampai kita memaksakan sesuatu yang mungkin akan menimbulkan kesalahan secara hukum, karena bagaimanapun kita pengurus, pembina, dan kepala madrasah serta pengawas adalah teladan untuk pendidikan kepada anak didik kita di Darul Aminin. Atas adu mulut argumen itu hal yang biasa, itu kita anggap sebagai bagian dari olahraga mulut lah, kalau tidak ada olahraga mulut. Jadi jangan tertempatkan di dalam hati, itu akan menjadi rabok, akan menjadi pupuk untuk kita lebih kuat, lebih subur untuk berdiri ke depan. Saya yakin kondisi Darul Aminin seperti apapun hari ini, ke depan kita tetap optimis akan mampu kita memberikan yang terbaik, tentu dengan kerja kita bersama. Ini yang penting untuk kami sampaikan, baik kepada Dewan Pembina, kepada pengawas, sebagai catatan, kemudian akan menjadi penguatan berikutnya. Setelah ini nanti kita akan melaksanakan program penyusunan visi dan misi pondok pesantren, sehingga apa harapan seperti katanya termasuk banyak orang, tetapi yang sudah menyampaikan kerja Pak Sekretaris Pembina mulai ketika tentang budaya pondok, mulai ada searah tekanan pondok. Nah, itulah yang menjadi rencana kita. Tahun pertama SMK Darul Aminin ini menjadi target kita untuk kita selesaikan fisiknya yang 6 lokal. 2 di bawah itu bisa selesaikan, yang atas itu juga 4. Insya Allah tidak terlalu besar biayanya yang atas, tapi yang bawah ini sangat membutuhkan biaya yang banyak. Lalu sumber dana yang akan kita lakukan tentu yang paling pokok, saya berpikir bahwa untuk membangun harus berdasarkan pada nilai. Nilai bukan pada seberapa besar uang yang bisa kita berikan, tetapi sumbangsi atas keridhaan itulah yang akan memberikan keberkahan dan kelancaran untuk pembangunan ke depan itu. Kita mulai sekarang swadaya. Misal kita punya 500 rupiah, 1.000 rupiah, mari. Karena itulah Darul Aminin yang kita duduki hari ini atas dasar kumpulan amal, kumpulan sedekah banyak orang yang kemudian bisa kita manfaatkan bersama. Inilah catatan penting yang akan kita lakukan ke depan, sehingga ini akan menjadi perjuangan kita bersama. Tentu itu harus didukung oleh masyarakat sebagai stakeholder pondok pesantren. Nah, pengurus, pembina, dan pengawas secara institusional, secara kelembagaan, dan lembaga pendidikan secara kelembagaan saling mendukung untuk kemajuan. Karena kita ingin menunjukkan yang terbaik. Kita ingin memberikan sesuatu yang bernilai tinggi atas manfaat ketika kita terlibat di dalam proses yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Darul Aminin Nahdlatul Ulama. Maka pada kesempatan ini, yang tidak memperpanjang sambutan, kita akan langsungkan mohon kesiapan Saudara Muhammad Wajuli untuk maju ke depan, Saudara Muhammad Nasiruddin ke depan, Saudara Mas Yudi ke depan. Kami tidak akan membacakan SK karena SK akan mempersilakan langsung tanggal 23 Januari. Sekretaris Pembina, Bapak yang di depan. Mohon Pak Untuk mendampingi, sama-sama berdiri. mendampingi atas nama Dewan Pembina. Hari ini kami akan melantik saudara. Sebelum kami lantik saudara, kami ingin bertanya, apakah saudara siap dilantik? Siap. Saya tegaskan kembali, karena suara kita menunjukkan ketegasan apa yang menjadi. Apakah saudara siap dilantik? Siap. Apakah saudara siap mengorbankan waktu dan kesempatannya untuk memberikan kontribusi demi kemajuan lembaga yang saudara pimpin? Siap. Selanjutnya, apakah saudara siap untuk taat
dan patuh kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan yayasan, peraturan yayasan, dan kebijakan yayasan untuk kemajuan Darul Aminin. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Darul Aminin Nahdlatul Wathon Aihwal dengan resmi melantik Saudara Muhammad Bajuri sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Aminin Nahdlatul Wathon Aihwal menggantikan Saudara Multazam SPDI. Yang kedua, kami melantik Saudara M. Masruri SPD sebagai Kepala Madrasah Aliyah Darul Aminin Nahdlatul Wathon Aihwal menggantikan Saudara Zulkifli MPD. Yang ketiga, kami melantik Saudara Nasiruddin SPD sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Darul Aminin Nahdlatul Wathon Aihwal menggantikan Saudara Haji Muhammad Sukamdani. Demikian pelantikan ini atas kesiapan saudara, sekali lagi atas kesiapan saudara dilantik pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya sejak saat ini saudara punya beban dan tanggung jawab untuk memimpin semua proses yang ada di masing-masing lembaga. Demikian pelantikan ini dengan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu memohon ridho atas apa yang akan kita rencanakan ini selalu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penandatanganan naskah pelantikan sebagai acara. Silakan saja Mas Ruri, silakan.
Ulang. Yes.